al-hakimu tijanul arabi yu'tal abdu bikulli kauratin yudawwiruha ala ra'sihi au qalan suwatihi. Di dalam keterangan lain begini. Yu'tal abdu yaumal qiyamati bikulli kauratin yudawwiruha ala ra'sihi nuron. Keterangannya begitu. Dalam sebuah keterangannya begitu. Jadi katanya al-amaim itu jam'ul imamah. Ini imamah. Jadi amaim itu artinya sorban-sorban. Sorban-sorban itu merupakan tijanul arabi. Tijan mahkota orang Arab. Nah, karena orang Arab Badui itu nggak pakai sorban. Makanya dalam sebuah keterangan gunakan sorban. Ya, karena itu menjadi apa? Yaitu mahkotanya orang Arab. Yu'tal abdu bikulli kauratin yaumal qiyamah. Nih, yu'tal abdu yaumal qiyamati, keterangannya yang saya baca. Akan diberi ya seorang hamba itu di hari kiamat bikulli kauratin yudawwiruha ala ra'sihi au qalan suwatihi nuran. Akan diberi seorang hamba dalam setiap lipetannya ya yang digubed. Nah, digubed itu dililitkan maksudnya, itu bahasa Betawi itu, digubed. Itu memang enggak semuanya paham. Ya, kalau dulu saya paham karena saya kan dilahirin tahun 64. Jadi 70 masih berlaku tuh digubed. Nah, itu kata guru saya. Tapi kalau sekarang itu digubed itu kayaknya dicari di kamus juga kagak ada. Iya, jadi dililitkan. Ini bahasa Betawi, bahasa bagusnya dililit. Jadi setiap lipatan, lilitan yang dililitkan tuh di atas kepalanya atau di atas pecinya seperti ini, yaitu nuron, cahaya. Di hari kiamat, insyaallah. Amin ya rabbal. Dalam kitab Kasyful Gummah namanya. Begitu diterangkan seperti itu, ya, bahwa setiap gubedannya itu membawa cahaya di hari kiamat, insya Allah. Masalahnya sekarang begini, apakah Rasul itu pakai sorban, apakah enggak? Kan begitu ya. Ataukah sorban itu pakaian orang Arab? Gitu. Kan begitu ya. Pertanyaannya sekarang begitu. Bisa enggak diganti dengan peci putih kayak begini atau topi atau yang lainnya? Itu pertanyaannya udah pasti itu dalam hati ngremet. Sebelum saya ditanya, saya ogah ditanya, saya terangin dulu. Ya. Kalau ditanya ntar kelebar-lebar sono ujung-ujungannya ngajinya jadi berantakan, jadi pada ribut, ya dah. Pasti itu ada tanya dalam hatinya ngremet begitu. Saat saya pakai peci haji kayak gini terus pakai peci hitam kayak gitu. Atau mungkin yang kayak UAS tuh apa? Yang Ustaz Abdul Somad tuh pakaiannya kan kayak gitu. Atau peci merah itu ya. Ustaz Abdul Somad pakai. Nah, ini sebelum ditanya nih. Nah, itu jawabannya ada ya dalam kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Nah, kitab apa namanya? Bughyatul Mustarsyidin. Yaitu yang ditulis oleh As-Sayyid Abdurrahman Ba'alawi dalam safhah, lembaran, halaman maksudnya, ya, di dalam halaman 144, tapi cetakannya 1994. Nah, jadi kalau ada yang punya buku itu, mungkin kalau cetakannya berikutnya itu ya berubah juga, kita nggak tahu. Tapi kalau cetakannya 1994 itu ada pada safhah 144. Apa kata beliau? Kabar gembira nih, ya. Peci hitam, peci merah, kayak gitu tuh.
Nah, peci putih. Apa katanya? Wa tahsulu sunnatul imamati biqalan suatin wa ghairiha. Jelas ya? Nah itu. Wa tahsulu sunnatul imamati biqalan suatin wa ghairiha. Artinya bahwa kesunahan memakai imamah itu dapat pula dicapai dengan memakai peci. Tuh, Pak, tuh, peci. Ya, kan sopan tuh. Baik sebagai gantinya gitu. Sebagai ganti. Jadi katanya kesunahan memakai imamah dapat pula dicapai dengan memakai peci. Mau peci hitam kayak, peci merah kayak, peci kuning kayak. Nah. Atau sejenisnya yang kayak blangkon tuh yang dipakai di sini, uas tuh, ya, bisa diganti dengan begitu. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong bukan, ini muftinya Yaman yang ngomong. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi kalau kurang percaya ya ambil aja bukunya, tapi dengan syarat cetakan 1994. Pada halaman berapa tadi itu? 144. Jadi bisa mendapatkan pahalanya seperti itu. Kata menurut As-Sayyid Abdurrahman Ba'alawi. Ya, dalam kitabnya namanya apa? Bughyatul Mustarsyidin. Jadi jangan fanatik. Jangan juga fanatik. Tapi memang menggunakan imamah itu sunnah hukumnya. Tahu dari mana? Kalau masalah fadhailnya itu memang mereka berselisih pendapat. Banyak hadis-hadis yang bukan hadis kadang. Maudhu. Maudhu itu artinya apa sih? Ya itu palsu, hadis-hadis palsu. Tapi kan saya membahas bukan itunya. Yang saya bahas ini penggunaan imamah sunnah apa kagak, begitu. Itu yang dibahas, bukan masalah fadhailnya. Kalau fadhailnya memang banyak hadis-hadis palsu juga. Di samping juga hadis dhaif. Hadis dhaif kalau dia masih dhaif, itu masih bisa digunakan untuk fadhailul a'mal, ya. Boleh. Itu sepakat para ulama kalau itu hadis dhaif. Tapi kalau sudah maudhu, ya dihindari saja karena hadis maudhu itu bukan hadis, ya. Dia ciptaan selain Rasulullah. Jadi orang ngarang-ngarang aja itu, ya. Al-Bajinjan dawa'u kulli syai'. Tuh, Al-Bajinjan dawa'u kulli syai'. Itu kan hadis maudhu. Coba baca itu di Profesor Mustafa Yaqub. Al-Bajinjan. Al-Bajinjan itu apa? Terong, obat segala sesuatu, ya, perlu dipertanyakan. Nah kayak begitu, itu juga kudu kita cermati hadis-hadis yang maudhu tuh jangan sampai kita kalau bisa dijauhi, ya tidak bisa dipakai. Tapi kalau dhaif masih bisa dipakai. Tapi kalau kaul ulama, kaul sahabat boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan di sana apa itu diudhifa ila nabi, ya, disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi apa sih sebenarnya Ustaz? Sunnah itu apa? Kan begitu lagi pertanyaannya. Ya. Sunnah itu apa? Sunnah definisinya dibagi dua nih. Menurut ahli hadis, ya, inda ahli hadis wa inda al-fuqaha. Kalau as-sunnah inda ahli hadis hiya ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran. Itu menurut ahli hadis. Ahlul hadis, ya. Atau dalam kitab fi ilmi mustalahil hadis dinyatakan begitu. As-sunnah hiya
ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran. Yaitu apa-apa yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, dan ketentuan. Itu dia. Jadi ucapan Rasul itu menjadi sunnah kalau diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sumu tasihu, ya, itu ucapan Rasul, sabdanya, hadis Rasulullah sallallahu sumu tasihu, berpuasalah, karena puasa itu membuat kita sehat apa? Jasmani dan rohani. Ada orang sehat jasmaninya, rohaninya kagak sehat, korupsi mulu kerjaannya tiap hari. Jasmaninya sehat, gagah, ganteng, rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya 10. Mereknya kagak ada yang jelek. Tapi ruhnya, jasadnya sehat. Tapi ruhnya, korupsinya triliunan, sedekahnya cakep. Biasanya orang begitu juga sedekah, bukan kagak sedekah. Cuman sedekahnya tujuannya untuk membuang sial. Supaya jangan ketangkep, selalu dilindungin aja. Kan begitu kira-kira. Dia juga punya dalil. Orang narkoba ya ditangkap tuh, biang narkoba. Di TV. Ditanya, ya tapi duitnya setelah udah 20 tahun kalau nggak salah baru ketahuan. Ya tapi kan saya juga dapatnya, saya bagi-bagi ke panti asuhan, anak yatim piatu, kata dia gitu. Lah, kok begitu? Iya Pak, supaya buang sial katanya. Karena kan kalau ngaji sama kiai-kiai itu katanya as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu menolak bala. Oh kagak kira-kira Pak sedekahnya. Kita mah kalah. Kita mah recehan. Ya, tiap minggu, tiap Jumat manggil orang banyak, anak yatim piatu, dikasih duit, kasih berkat. Ntar dia ngomong dah, gini nih tambah berkah aja gue, rezeki gue tambah ngucur, ya itu ya. Ngucur biji mata lu, negara digarong, itu lo kagak. Kagak sehat apanya, rohaninya. Makanya kalau puasa, masa puasa korupsi bagaimana sih ceritanya? Kagak mungkin. Kata Rasulullah, sumu tasih, puasa kamu akan sehat jasmani dan rohaninya. Udah pasti kagak ada orang lagi puasa ngambil barang orang, korupsi. Kalau ada mah iblis namanya. Ya, itu. Kemudian au fi'lan, perbuatan Rasul, cara berpakaian Rasul, kita ngikut cara boleh. Ya. Cara kita sholat, ngikutin Rasulullah dari guru kita tentunya. Rasulullah, sahabat, tabi'in, orang-orang sholat terus dari guru ke guru ke guru ke guru. Dapatlah sholat kita kayak macam begini. Emang kita ngelihat Rasulullah sholat? Kagak. Hanya saja kita diajarin sama kiai-kiai kita, sama guru-guru kita. Kita dapat dari guru-guru kita cara kita sholat begini. Ya, maka katanya sallu, ini yang fi'lan ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana sebagaimana saya salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu lihat saya salat. Ini namanya fi'lan. Oh, begitu ada rukunya. Oh, begitu ada sujudnya. Dari mana tahu? Dari ngelihat perbuatan Rasul kayak gitu, salatnya. Maka para sahabat ngikutin. Maka para tabi'in ngikutin. Cuman setelah itu udah lama, masa panjang, terjadilah yaitu namanya perselisihan, ada yang pakai kunut, ada yang kagak. Itu juga bukan berarti nggak berdasar, mereka ada dasarnya, begitu. Yang penting itu namanya furu'iyah. Kalau sholat itu usuliyah namanya, masalah usul. Sholat berapa sehari semalam? 5 ustadz, semuanya, mau yang Muhammadiyah, mau yang NU, sholat semuanya itu 5 yang wajib, bener kan? Itu namanya masalah usuliyah. Wajib itu mah 5. Cuman masalah melaksanakannya beda-beda. Ada kunut,
Ada kagak, ada yang tangannya begini, tuh kalau lagi ada yang begini, ya ada. Itu namanya masalah furu'iyah, bukan masalah usuliyah. Sah salatnya karena dalam furu' masalahnya. Itu dia. Tapi kan rukun-rukunnya makan sama. Yang wajib dilaksanakan gini. Cuman caranya, cara nunjuknya ada yang digoyang-goyangin begini, ada yang begitu, ya kan? Ada yang diem aja kayak kita. Nah, itu namanya furu'iyah. Jangan dibesar-besarin. Ada yang dirinya agak lebar dikit gini. Ada. Biarin. Oh, itu masalah furu'iyah. Ada yang begini, dirinya biasa aja. Masalah furu'iyah. Nggak usah kita menghina sana, menghina sini. Jangan. Itu saudara kita juga. Itu kan masalah furu'iyah. Jangan saling menghina. Nggak bagus. Nggak bagus, jangan menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain. Na'udzubillah min. Karena prinsip itu namanya iblis. Iblis kan begitu. Ana khairun minhu. Disuruh sujud sama Adam kagak mau. Lah ana khairun minhu, ya Allah ngapain saya sujud? Dia diciptain dari tanah. Begitu tanahnya campur-campuran lagi. Ya. Allah dari api, cakepan api kata iblis, makanya nggak mau sujud dia. Padahal sujud itu bukan sujud ibadah, tapi sujud tahiyah, penghormatan doang. Sujudnya juga nggak sujud kayak kita sujud begitu, cuman cukup membungkukkan sedikit sebagaimana. Nah, itu namanya. Jadi bukan sujud ibadah, tapi sujud tahiyah, penghormatan doang. Pada Nabi Adam nggak mau dia, karena dia menganggap dirinya apa? Lebih mulia. Nah, kita jangan sampai punya prinsip kayak begitu. Biarin yang kagak pakai kunut, biarin. Mulia dia, mulia masuk surga. Bisa jadi duluan. Yang pakai kunut, biarin. Jangan dibilang, oh, muhdas. Muhdas itu artinya bid'ah. Kullu bid'ah dolalah finnar. Jangan begitu. Cuci mata lu, ngaji. Kalau ngaji tuh guru jangan nato. Yang bawaan begitu mulu lu. Ngaji itu macam-macam, ada yang gini, ada yang 40 guru, satu kewalian gitu. Jadi kalau siapa orang yang punya gurunya 40 itu satu kewalian ya dapat. Itu. Hormatin, ambil yang baik-baik, kan enggak semuanya baik. Ambil yang baik-baiknya dari sono. Jadi komplit. Jadi komplit. Itu dia. Nah, kita kan pengen bawa perahu itu dalam satu kesatuan baik, gitu ya, akhlak baik, gitu, amalannya baik. Nah, makanya, jadi itu katanya, au fi'lan, perbuatannya. Rasulullah pakaian tuh termasuk fi'lan, kayak gamis, pakai imamah. Tahu dari mana kalau Rasulullah pakai imamah? Banyak hadis menunjukkan itu, hadis sahih lagi, rawahu Muslim, Bukhari. Di dalam Sahih Muslim itu dinyatakan pada hadis 452. Ya, 452 itu dinyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa alaihi imamatun sauda'u, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara di hadapan para manusia. Ya, berkhutbah di hadapan para manusia. Wa alaihi imamatun sauda. Dan beliau di atas kepalanya itu ada imamah, memakai imamah, warnanya hitam. Tapi tidak selalu hitam Rasulullah pakai, juga putih. Ya. Juga hijau, tidak selalu. Tapi Rasulullah pakai imamah. Ya. Makanya kalau ada orang pakai imamah hitam, ya memang Rasulullah juga pakai hitam. Ya. Mau pakai putih juga pakai, ya. Jadi tidak selalu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Dari kalangan Syafi'iyah menyatakan ini hukumnya sunnah. Menggunakan imah. Saya tidak membahas fadhail nih. Saya membahas ininya, penggunaan imamah hukumnya apa? Dari kalangan Syafi'iyah sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah pakai sorban. Udah gitu aja. Tadi kalau sunnah itu ada sunnah fi'liyah. Nah, sorban ini diantaranya pakai sunnah fi'liyah. Atau takriran, atau ketentuan Rasul.
Ingat, jadi ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan, baik berupa ucapan, apa-apa yang disandarkan kepada Rasul berupa ucapan, au fi'lan kayak salat itu, au takriran atau ketentuannya. Suatu saat Rasulullah diundang, Khalid bin Walid kalau nggak salah itu, diundang makan situ, diundang makan. Di situ ada biawak yang udah dikelola, dipanggang, ya. Itu biawak. Bapak tahu biawak kagak? Adanya buaya. Iya, dulu banyak biawak tuh di sini kan dulu sawah nih. Tuh biawak. Para sahabat itu cerek dimakan biawak itu yang udah dimasak. Rasulullah geli lihatnya. Ya, Rasulullah diem aja. Kagak dia makan. Kagak dia makan. Tapi Rasulullah juga kagak ngelarang. Kalau ada barang yang haram pasti dilarang sama Rasul. Tapi Rasulullah nggak biasa makan biawak, dia nggak mau. Itu namanya takrir, ketentuan Rasul. Diamnya Rasul itu menjadi ketentuan boleh. Ya dah? Boleh. Mestinya kalau dia haram dilarang sama Rasul. Tapi Rasul kagak melarang biawak itu. Jadi Bapak nanti kalau udah biawak, Bapak potong, kemudian Bapak kulitin, kemudian dipanggang, boleh. Walaupun kata orang-orang, jorok banget. Nggak apa-apa, Rasulullah kagak ngelarang. Ya, jadi biawak itu hukumnya halal, itu ketentuan. Nah, ketentuan seperti begitu menjadi sunnah Rasul. Ya, oke? Karena tadi ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran. Kayak imamah. Di dalil hadisnya juga banyak ya. Maka berkatalah qala Syekh, ya, berkatalah Syekh Sulaiman Al-Jamal fi kitabihi Hasyiatul Jamal, dalam kitab Hasyiatul Jamal itu jilid 2 halaman 89. Wa tusannul imamatu lis-shalah. Jadi disunahkan memakai sorban ketika sholat, sunnah. Walaupun seperti begitu juga boleh, gitu loh, nggak ada larangan. Mau peci hitam, peci merah, peci kuning silakan, peci hijau silakan. Tuh, ya. Tapi di sini bukan kata saya lo ya, ya. Ini jelas kata Syekh Sulaiman Al-Jamal. Wa tusannul imamatu, dan disunahkan imamah itu dipakai untuk sholatis sholah. Karena Rasul pakai imamah. Walikos ditajammul. Walikos ditajammuli, dan untuk tujuan menghias diri. Makanya kan banyak kiai-kiai, para habaib, walaupun tidak dalam keadaan sholat, mau ceramah, dia pakai imamah. Itu liqasdit tajamul, itu juga menjadi sunnah, ya, lil ahaditsil katsirati minha, karena banyaknya hadis-hadis yang menunjukkan hal serupa itu, ya. Jadi sunnah. Jadi jangan bilang orang paling digubet-gubet puyang buat apa, jangan begitu, lo dosa, ya. Orang berbuat baik, ya, tapaulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina-hina. Ya kan? Sementara orang yang pakai pakaian yang enggak senonoh kadang-kadang malah dipuji-puji, hebat, bagus, mulus, cakep. Nah, itu dia. Tapi kalau orang yang pakai udang-udang benci banget rasanya melihatnya. Jangan. Dosa ente, ya. Jangan begitu mandang orang. Kalau emang kita belum bisa pakai udang-udang, jangan ngatain orang-orang. Belum bisa pakai imamah, jangan ngatain orang. Ya, silakan aja mau pakai putih begitu, pakai hitam, mau merah, mau kuning, silakan. Ya, karena di dalam Bughyatul Mustarsyidin dibenarkan. Ya, nah, cuman jangan usil, itu aja, jangan usil doang. Jangan usil doang. Itu yang penting, jangan usil gitu. Kata Oma tuh dilarang, melarang.
kemauan orang kan gitu loh ya. Jangan kalau dia mau pakai imamah jangan dilarang-larang gitu. Mau pakai peci merah silakan, jangan dilarang-larang. Ustaz Abdul Somad pakai peci merah, bener loh kagak? Sering mana-mana, ya biarin. Yang mereka pengen pakai, saya juga kadang-kadang peci hijau kalau saya ada, kagak ada yang bagi, kan gitu. Masalahnya itu. Jadi jangan sampai kita mengejek yang pakai peci merah, yang mengejek pakai peci kuning, mengejek pakai hijau, yang mengejek pakai belangkon. Jangan, biarin aja. Tetapi juga jangan mengejek orang yang pakai imamah. Udah jaga aja persatuan dan kesatuan. Karena pakai imamah hukumnya sunnah. Sudah itu. Itu juga menurut pendapat para ulama-ulama di kalangan Syafi'iyah juga menyunahkan itu. Nah itu dia. Jadi jangan sampai kita ini menjadi bertengkar dengan hal yang sedemikian yang kecil-kecil kayak begini. Hormatin. Setiap kebaikan itu menuntun kita kepada kebaikan yang lainnya. Nah, contoh. Umpamanya kita pakai imamah nih. Ini kan baik ya. Nah, kemudian biasanya kita ngajak orang ngaji. Kan gitu. Lihat tuh tujuan mau tabligh. Ada pakai begini, ngajak orang sholat. Betul kagak? Karena kebaikannya memancarkan kebaikan yang lain. Ngajak orang sholat berjamaah. Kadang-kadang kita di rumah, digebrak-gebrak pintunya. Assalamualaikum. Kita diajak dituntun. Kita ayo Pak ganti pakaiannya dituntun. Gitu. Karena apa? Kebaikan memancarkan kebaikan yang lainnya. Membuahkan kebaikan yang lainnya. Masalah orang itu diajak nggak mau lain hal, tapi dia sudah berusaha untuk ajak. Seandainya tuh orang agak mau, dia udah dapat kebaikannya. Innamal a'malu bin niat. Niatnya bagus, ajak orang caranya juga bagus, sopan. Ayo Pak. Kemudian dia nggak mau, lain urusan. Yang penting niatnya sudah bagus. Masalah terlaksananya itu bukan urusan kita. Contoh, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat ngomong begini, para sahabat, sebagian sahabat, ya Rasul, saya ingin ikut perang bersamamu kalau badan saya sehat. Karena Rasul waktu itu mau pergi perang, sebagian sahabat menyatakan ingin ikut. Ketika hari hanya dia sakit, kemudian dia izin sama Rasulullah, ya Rasul, ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Ada waktunya hari hanya dia sakit, dia ngomong sama Rasul, ya Rasul, saya kondisi badan saya kurang sehat. Beberapa sahabat begitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi niat kamu sudah menyertai kami. Ketika lagi jalan di perjalanan Rasul bersabda sama para sahabatnya, ada di antara kita ini yang tidak ikut berperang, tapi dia mendapat pahala perang. Sebagaimana kalian. Mereka bertanya, siapa itu ya Rasul? Para sahabat, para teman-teman kamu yang udah niat mau perang tapi kagak bisa nyertai karena sakit, ada udzur syar'i. Tuh. Jadi innamal a'malu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan gitu hadisnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fakanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya wa imra'atin yankihuha, fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaiha. Jadi kalau hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, dapat pahala deh. Tapi kalau hijrahnya karena perempuan yang ingin dinikahi, dia hanya mendapatkan, tidak mendapat pahala, tapi mendapatkan apa yang dia niatin doang, nikahin tuh perempuan. Makanya ini hadis asbabul wurudnya yaitu ada pada Ummu Qais. Ummu Qais itu perempuan cantik, Mekah. Ya, berhijrah sama babanya, keluarganya. Sementara pacarnya enggan, ogah ngikut, ada di Mekah. Tapi karena pacarnya ini cantik, pergi hijrah ke Madinah bersama keluarganya, ngikut Rasulullah, maka dia pun hijrah. Tapi hijrahnya dia bukan karena taat sama Allah dan Rasulnya, karena pengen ngawinin si Ummu Qais itu. Makanya disebut muhajir Ummi Qais. Orang yang berhijrah karena mengharapkan Ummu Qais untuk dinikahin gitu. Yang nggak dapat pahala karena Allah dan Rasulnya, hanya dapat apa yang dia cita-citain doang, itu menikahkan Ummu
Qais. Itu asbabul wurud, ini hadis. Mudah-mudahan kajian kita ini yang singkat, yang pendek ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi penawar buat kita. Ya, silakan yang mau pakai sorban silakan. Tuh, terakhir tuh ya. Mau pakai peci putih begini silakan, peci hitam silakan, belangkon silakan. Ya, mau pakai peci merah, peci hijau silakan. Kagak ada larangannya karena di dalam kitab apa tadi? Bugyatul Mustarsyidin As-Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, ini mufti orang Yaman nih, ya. Wa tahsulu sunnatul imamati, wa tahsulu sunnatul imamati biqalan suwatin wa ghairiha. Kesunahan memakai imamah dapat pula dicapai dengan memakai peci atau sejenisnya. Dah. Oke? Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin.